Terjebak satu malam yang indah. Bab 131. Set. Nggak baik cemburu begitu. Kasihan, suaminya itu cuma satpam dulu. Papa sedang berpikir, usaha apa yang cocok buat mereka. Mungkin usaha yang saat ini, bukan jalan mereka. Oleh sebab itu, selalu saja mengalami kegagalan. Kek Bara berusaha meredam amarah anak perempuannya. Pak, kalau Rena sendiri nggak bisa meredam. Percuma, protes Lena. Maksudnya, tanya Kek Bara. Iyalah, Rena itu harus menyesuaikan diri sendiri, Pak. Jangan selalu iri. Hidup sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Sekarang ada Papa. Nanti kalau sudah nggak ada Papa, mau merengek sama siapa dia? Awan, nggak malu. Kemarin saja begitu sama suamiku mah, ujar Lena, seraya memutar bola mata kesal. Kek Bara terkekeh mendengar kata-kata Lena. Membuat Lena mencebik kesal. Sebab, ditertawakan oleh sang ayah. Melihat teman punya barang baru, kepingin. Suaminya yang merasa kurang mampu. Demi menyenangkan istrinya, akhirnya ambil uang perusahaan. Bagaimana usahanya mau maju, Pak? Kalau modalnya saja selalu dipakai untuk keperluan pribadi tanpa bisa menutupinya lagi. Papa harusnya kasih edukasi lebih buat suami Rena, deh. Kalau memang kurang ahli dalam mengelola usaha, akan lebih baik kalau cari usaha lain, sesuai dengan kemampuan. Bukan sebab pakai pakaian rapi lantas bangga. Padahal nggak ngerti apa-apa. Cerocos Lena, meluapkan semua emosi yang selama ini dia pendam sendiri. Kan, barusan Papa bilang, Lena. Papa pikir, kita harus mencarikan jalan usaha lain buat adik kamu itu. Semalam Papa banyak mengobrol tentang itu sama Awan. Kata Awan, bisa jadi. Mungkin usaha yang sekarang dijalani, bukanlah hal yang tepat atau sesuai dengan bidangnya. Lena mendengarkan sang ayah. Seraya mengupil, sebab mengingat sikap adiknya yang menyebalkan membuat hidungnya menjadi gatal sekali rasanya. Apalagi teringat barang-barang kesayangannya dia baru saja hancur lebur gara-gara adik satu-satunya itu. Jadi, mau dikasih modal lagi nih, si Rena? Tanya Lena, dengan bibir cemberut. Kita gali dulu potensi yang merek punya, Len. Kalau sudah ketemu, baru kita kasih jalan. Ujar sang ayah. Lagi. Protes Lena dengan alis yang bertaut. Lena, dia itu adik kamu. Memangnya kamu nggak ingin melihat adik kamu sukses dan maju kehidupannya? Jelas sang ayah. Lena memutar bola matanya seraya mendesah kesal. Andai bisa iri dan meminta adil. Ingin sekali dia protes dan meminta bagian yang sama. Sayangnya, Lena bukanlah orang yang tamak. Di tahu hidupnya sudah cukup nyaman. Suami ing penyanyang, anak-anak yang kesemuanya sudah berumah tangga. Dan ketiganya mendapatkan suami yang memiliki kehidupan mandiri dan bertanggung jawab. Tapi, hidup itu tak selalu mulus. Nyatanya, Dinda di usia pernikahannya yang ke-3 tahun. Dia belum juga dikaruniai anak. Tidak ada kehidupan yang sempurna di dunia ini. Selalu ada sandungan dan ujian. Jika bukan karang yang dihantam, bisa jadi kerikil kecil tapi tajam. Semua punya masalah dan ujiannya masing-masing. Ish, tapi kan, cebik Lena, seraya menghela nafasnya kasar. Kalau bukan kita, siapa yang akan membantunya, Len? Kita ini keluarganya. Jadi, terserah Papa, deh. Saranku, rebus dulu mereka. Jangan main kasih-kasih aja, tapi mereka kurang paham cara mengelolanya. Ujung-ujungnya, uangnya hanya habis buat foya-foya Rena. Beli ini itu enggak. Jelas, cuma buat ajang pamer. Kalau dia anaknya Tuan Baradatu yang terhormat.
Lupa, kalau itu seharus buat modal usaha, gerutu Lena yang semakin kesal. Kek Bara menghela nafasnya panjang. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Rencananya untuk membuat anaknya mengerti akan makna memberi dan menerima. Tapi justru membuat kedua putrinya akhirnya berseteru karena saling hasad dan ria. Kini, pri sepuh itu harus memutar otak. Bagaimana membuat kedua putrinya itu mengerti apa yang sebetulnya ingin dia sampaikan. Anak kesayangan papa itu terlalu sombong. Bangga jadi anak papa, tapi tidak bisa menjaga kehormatan papanya. Celetuk Lena lagi, menyuarakan kekesalan hatinya. Kamu sebagai kakaknya, jangan bosan dong. Kasih nasihat ke Rena, ujar sang ayah. Halah, sampai berbusa bibir Lena, Pak. Capek, yang ada cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Nggak akan masuk. Yang dia tahu, papa punya banyak uang. Dan dia anaknya, jadi bisa seenaknya minta kalau dia butuh. Yaitu, karena papa selalu memanjakannya. Begitu. Akibatnya, cerocos Lena semakin kesal. Lena, papa cuma punya kamu sama Rena. Kalau kalian saja tidak akur, bagaimana papa bisa tenang untuk pergi, nak? Papa ngomong apa sih? Protes Lena. Papa itu sudah tua, Ren. Cepat atau lambat, usia papa juga akan berakhir. Papa berharap kamu bisa jadi pengganti ibu untuk adik kamu. Bukan malah jadi musuh. Rena itu benar-benar butuh dukungan lahir dan batin. Kalau bukan kita, siapa lagi, Len? Kek Bara berkata dengan penuh penekanan. Lena terdiam. Apa yang barusan dia dengar dari sang ayah benar adanya. Dia adalah kakaknya, sekaligus ibu untuk adiknya. Seharusnya dia bisa lebih sabar menghadapi sikap Rena. Bukan justru memojokkan perasaannya. Tapi, Rena itu sudah keterlaluan menurut Lena. Jadi, Lena harus bagaimana, Pak? Lena bingung harus ngomong apalagi sama Rena itu. Lena menarik nafas dalam-dalam. Lantas menghembuskannya perlahan dengan wajah yang mendongak dan bibir yang sedikit terbuka. Nanti kita obrolin lagi bareng Kuma dan Awan. Kamu bisa ke rumah hari ini, sahut Kek Bara. Gumam Lena, seraya melirik jam dinding. 1 jam lagi deh, Pak. Mau beresin barang-barang yang pecah dulu, imbuh Lena. Baiklah, papa tunggu ya, balas Kek Bara kemudian. Oke, Pak. I love you papa, jawab Lena. Lalu panggilan berakhir. Masing-masing kembali ke kegiatan mereka masing-masing. 1 jam kemudian, Lena datang ke rumah Kek Bara bersama suaminya. Hanya ada Ernia di rumah. Sementara Awan dan Kelbara sidak ke beberapa perusahaan milik Kek Bara. Saat tahu manajemen Awan bagus, Kek Bara berpikir untuk menjadikan orang yang akan dia percaya untuk meneruskan semua usahanya. Tapi sayangnya, baik Awan maupun Ernia menolak itu semua. Apalagi memang Awan memiliki tanggung jawab sendiri dengan perusahaan mending ayahnya. Juga perusahaannya sendiri, yang selama ini diserahkan kepada sepupu dan pamannya. Belum lagi usaha mendiang orang tua Ernia kini menjadi tanggung jawabnya juga. Awan bukan orang yang serakah. Sebab itu, dia melimpahkan semua usahanya kepada sang paman, agar dia bisa nyaman dan tenang, tanpa harus memikirkan banyak usaha. Juga selalu berkumpul dengan anak istri tercinta, tanpa harus lelah kesana sini mengurusi usaha. Mun, sini sama nenek, sapa Lena, saat dia melihat Mun keluar bersama Ernia. Menemuinya di ruang kerja sang ayah. Tante sama siapa? Tanya Ernia padanya. Seraya menyerahkan Mun ke gendongan sang tante. Sama om kamu. Besok udah pergi lagi soalnya.
Jadi main dulu, mumpung masih ada waktu. Awan sama kakek sudah lama belum perginya. Setengah jam yang lalu deh, Tante. Ada janji sama kakek. Kakek minta Tante datang. Oh iya, Tante Lena ada datang nggak pagi ini? Kurang paham Tante. Dari tadi di kamar sama Moon. Agak rewel dia, makanya belum keluar dari tadi. Sepertinya nggak akan datang dia, tebak Lena asal. Ernia tersenyum samar, menatap raut kesal wajah sang tante. Dia tahu apa yang sedang tantenya resahkan. Tapi, Ernia tetap diam dan tak ingin berkomentar. Sebelum sang tante minta pendapatnya. Usaha suami kamu, ada berapa sih, Kuma? Tante kok pengen tahu? Tanya Lena pada Ernia. Wah, kalau itu kurang tahu Tante. Kuma juga nggak pernah nanya-nanya. Yang Kuma tahu, ya yang dulu Kuma kerja di sana. Itu saja cuma sebulan, abis itu resign, sahur Ernia. Jujur, Awan nggak pernah cerita. Pernah nggak ya, Tante? Kuma lupa, deh. Kamu itu. Memangnya kalau berdua ngapain aja? Pasti, kan ada yang diobrolin. Protes Tante Lena. Sebab tidak mendapatkan jawaban yang dia mau. Hehehehe, kalau berdua yang bermanja-manja rialah, Tante. Memangnya ngapain? Aku Ernia jujur. Yei, kan pasti ada waktu kalian ngobrol, Kuma, ucap Lena seraya menyenggol bahu. Keponakan cantiknya itu. Yang kami obrolin palingan cuma seputar anak-anak, Tante. Terus menu-menu baru buat resto. Kalau usaha, lebih banyak membahas usaha papa, bukan usaha Mas Awan. Sebab, memang orang yang Mas Awan percaya benar-benar sudah amanah menurut Mas Awan. Jelas Ernia. Begitu yakin Awan percaya sama orang, Kuma. Itu masih manusia loh, yang pasti punya rasa iri dan dengki. Awan tidak khawatirkah? Lena berkata dengan kening berkerut. Ernia tersenyum lebar, menanggapi pertanyaan sang tante. Istri Awan itu menghela nafasnya panjang, lantas menoleh kembali menatap sang tante. Tante kok nggak nanya tentang usaha catering yang dipegang Linda? Lena menoleh cepat menatap keponakannya itu. Dengan kedua alis naik tinggi. Bahkan, saking kagetnya dengan pertanyaan Ernia, Lena sampai melongo. Dia tak menyangka, pertanyaannya seolah jadi bumerang baginya. Tujuannya bertanya tentang Awan, yang begitu percayanya menyerahkan usahanya pada sang paman. Tapi, dia lupa, kalau Ernia juga mempercayakan usahanya kepada putrinya. Yang tak lain adalah sepupu Ernia. Mas Awan menyerahkan usahanya, demi hidup bersamaku di sini. Sementara aku, menyerahkan usahaku ke Linda. Demi hidup bersama kakek dan nenek. Bukankah kami sama, Tante? Kalau dibilang naif, bisa jadi kami begitu. Naif dan bodoh itu beda. Tipis, Tante. Kalau kita tidak percaya hukum rezeki Tuhan, kita tidak akan senaif itu. Percaya dengan orang, yang meskipun dia saudara sendiri, pasti memiliki sifat iri, dengki, tamak, dan sifat buruk lainnya. Ernia berkata dengan senyuman mengembang di wajahnya. Tapi, kami begitu percaya. Jika apapun yang kita tanam, akan kita tuai. Iya, ketika kita menabur padi, rumput akan ikut tumbuh. Tapi, bukankah rumput bisa kita cabut, agar tak mengganggu pertumbuhan padinya? Rumput liar hanya ikut menumpang hidup. Tanpa sadar akan merusak kesuburan tanaman utamanya. Kami tak pernah meresahkan itu semua, Tante, imbu Ernia panjang. Kami percaya, apapun yang kita percayakan pada Tuhan, maka tangan Tuhanlah yang akan menjaganya. Iya,
Walaupun mungkin ada kecurangan kecil atau sebagainya. Tapi, itu urusan dia dengan Tuhannya. Selagi itu tidak menimbulkan kerugian besar perusahaan, dan semuanya masih aman terkendali, kami tak masalah. Toh, nanti ketika tim audit melakukan tindakan, semuanya akan nampak, bukan? Tambah Ernia. Kami hanya percaya, tidak ada yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan, Tante. Dan, tidak ada apapun yang kita lakukan itu sia-sia. Sekecil apapun perbuatan kita, baik itu buruk atau baik, semua ada balasannya. Tuhan Maha Tahu, Maha Adil, Maha segalanya. Pasrahkan segalanya pada Tuhan, dan biarkan kehendak Tuhan yang berjalan. Lanjutnya lagi. Lena tersenyum mendengar semua kata-kata keponakannya itu. Kemudian mengusap lembut bahunya. Seraya menggala nafasnya panjang. Tatapannya beralih ke Moon, yang tangannya meraih-raih tahi lalat yang menempel di ujung tulang pipi Lena. Pantas saja, mama kamu itu terlihat anteng. Isi hatinya begitu tenang dan pasrah. Seharusnya nenek Rena itu seperti mama kamu, Moon. Biar nggak iri terus sama orang lain. Ucap Lena, ke Moon. Kakak ngomongin aku. Siapa bilang aku iri? Iri sama siapa? Sama Kuma, apa sama kakak? Rena tiba-tiba menjawab kata-kata Lena, yang membuat Lena dan Ernia sontak menoleh ke arah suara Rena. Dengan wajah kaget mereka berdua. Tante, kapan datang? Tanya Ernia sedikit kikuk. Bukan urusan kamu, Kuma. Sombong sekali kalian. Mentang-mentang ekonomi kalian lebih baik dariku. Lantas bisanya ngomongin aku di belakang. Rena dengan mata yang berkaca-kaca menatap Ernia dan Lena bergantian. Kami nggak ngomongin tante, kok, sanggah Ernia dengan jujur. Memangnya aku tuli? Hah? Apa maksud kakak, kalau aku harus seperti Kuma? Kakak tahu apa tentang hidupku? Racau Rena dengan tubuh yang berguncang. Kak Lena jahat. Amuk Rena sekali lagi. Rena, kami itu nggak ngomongin kamu. Tapi, memang kamu seharusnya belajar dari Kuma dan Awan. Biar hati kamu bersih. Kuma kalau bukan usaha Kak Mahe. Punya apa dia? Jangan sombong. Coba kalau. Plak. Tangan Lena refleks melayang dan mendarat di pipi adiknya. Membuat Rena sontak diam seraya memegangi pipinya. Lantas menoleh perlahan dengan mata yang menyala menatap keponakan dan kakaknya. Sementara Lena terdiam mematung dengan tatapan yang berapi-api. Ernia meneguk salivanya berat. Telapak tangannya refleks membungkam mulutnya dengan mata yang membeliak. Tak percaya dengan yang dia lihat. Tapi itu benar-benar terjadi. Rena terisak, seraya menatap nanar sang kakak yang tangannya masih gemetaran. Sementara matanya menyala dengan nafas yang terengah-engah menahan emosi di dadanya. Ngomong apa kamu? Ha? Sentak Lena dengan bibir yang gemetaran. Dia belum pernah merasa seemosi ini sebelumnya. Lena tak menjawab, dia hanya terisak seraya memegangi pipinya yang terasa panas. Menatap sang kakak dengan menahan kecewa di dadanya. Sementara Lena merasa benar-benar geram dengan sikap adiknya itu. Tante, sudah. Jangan begini, lirik Ernia, seraya mengambil Moon dari gendongan Tante Lena. Istri Awan hendak berlalu. Sebab tak ingin ikut berdebat tentang hal yang baginya bukan hal pantas untuk diributkan. Tapi, Lena menahannya, dengan mencengkram lembut lengan Ernia. Jangan pergi Kuma, ucap Lena, dengan sedikit tenang. Tetapi, Tante. Ernia menatap Lena dengan wajah pias penuh keraguan. Tidak, Kuma. Tante kamu itu harus tahu. Lena masih menatap Rena dengan perasaan dongkol dan kesal. Bagaimana caranya hidup?
bukan hanya bergantung pada pokok yang buahnya lebat dengan daun yang rimbun. Sebab, tak selamanya pokok itu akan berdiri kokoh. Akan ada masanya rapuh, lalu roboh dan tumbang, seiring berjalannya waktu. Seharusnya, akan tumbuh pokok baru, dari biji-biji yang terjatuh. Tapi, bagaimana bisa tumbuh dengan buah yang sama lebat, jika tanahnya sudah tidak subur? Lena mulai menirukan kalimat yang pernah dia dengar dari sang suami. Saat usahanya pernah hampir tumbang, dan berniat untuk meminta tambahan dana pada sang ayah. Tapi, suaminya melarang, sebab seharusnya dia bisa berusaha sendiri. Kecuali memang tak ada jalan lagi.